Ini teman-teman bercanda semua kan, tiba-tiba ya udah. Kemudian saya komentar, ya mungkin ada di antara teman-teman panas-panasi lagi Denny bawa Farhat nantang dia kan. Akhirnya dia datang ke sini. Denny sekarang dia bawa aja, biar nggak dua kali soalnya tenggorokan. Kita ulangi. Oke, ulang ya. Yuk. Udah belum? Bare. Sorong dikit. Ya. Udah. Udah di kamera di mana? Bare. Sini. Sini kosong nih sebelah sini. Ini kosong. Bare. Bare di sini sebelah kanan, Bare. Oke. Nah, sini. Kan udah kita bantu dengan lampu kita kan? Oke. Ya. Oke, Bang, gimana, Bang? Mungkin, Bang. Ya sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu loh. Nah kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lo kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way, ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhat akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu, itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Bener juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhat, terus saya artikan tai aja kan bisa juga ya. Kalau mau gitu-gitu kita kan bermain kata, kok kamu pakai tai, itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gua ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gua panggil tai aja, mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu dia hanya minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya, kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan, seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya, mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training,
ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny Su ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO, tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar ya nggak ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul nggak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi, pakai bando. Nah, mungkin dikira perempuan ya pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu, jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah, pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, wah ntar gua dipukul, gua dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datang ke saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul yang nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu. Betul nggak mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil pukul, masih pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan musik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang gitu, jadi kayak kembali ganteng lagi kayak. Kalau kurus banyak cakaran di wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda.